Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu malam. Menurut Presiden, pertemuan tersebut bermanfaat bagi politik bangsa dan negara. Padahal Surya Paloh merupakan Ketua Umum Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pemirsa, adakah ini punya makna tertentu dalam kontestasi Pilpres yang baru saja berakhir? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendadak ke Istana Merdeka Minggu malam. Surya Paloh disebut-sebut diminta menghadap Presiden Joko Widodo. Kendati dilakukan secara tertutup, pertemuan keduanya diamini oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari Dwi Payana menyebut Surya Paloh memohon bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan pun berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Namun pihak Partai Nasdem membantah. Politikus Partai Nasdem Ahmad Syahroni menyatakan Surya Paloh hadir ke istana atas undangan Presiden. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara perihal perjumpaannya dengan Ketua Partai Nasdem tersebut. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang lagi datang? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah harus siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Harapan Bapak kepada Pak Surya Paloh yang bilang siap jadi oposisi bagaimana Pak? Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Pak Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo bisa berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Terima kasih. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih Pak. Lantas negosiasi politik apa yang tengah dijembatani oleh Presiden Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami. Kabarnya pada sore hari ini ada agenda apa dari Istana Negara? Sudah ada rekan kami Vena Kintan. Silakan Vena, apa informasi terbaru yang bisa disampaikan dari Istana mengenai seperti apa nanti kontestasi pasca pemilu ini? Ya, baik. Selamat sore, Androtisa dan juga pemirsa. Di Istana Negara hari ini ada rapat internal yang digelar oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan sejumlah menteri membahas mengenai persiapan baik itu bahan pokok begitu dan lain sebagainya. Itu yang dibahas dalam rapat internal hari ini. Tapi saya akan membahas lebih detail mengenai pernyataan dari Presiden Joko Widodo usai pertemuan dirinya bersama dengan Surya Paloh di Istana Merdeka pada hari Minggu kemarin, di mana sebelumnya ini sempat ramai ya, Androtisa dan juga pemirsa saling klaim satu sama lain undang-mengundang antara pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Surya Paloh, di mana sebelumnya dikatakan oleh pihak Partai Nasdem melalui Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim yang justru menyatakan bahwa pertemuan tersebut didasarkan atas undangan dari Presiden Joko Widodo agar Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem ini bisa menghadap Presiden di istana. Nah, pendapat berbeda ini muncul dari istana melalui Koordinator Staf Khusus Republik Indonesia, yakni Ari Dwi Payana, yang sebelumnya juga mengatakan bahwa pertemuan antara Surya Paloh dan juga Presiden Joko Widodo ini bisa terwujud atas dasar permintaan dari Surya Paloh yang meminta untuk bisa menghadap Presiden Joko Widodo. Sehingga pada akhirnya difasilitasilah pertemuan tersebut pada hari Minggu malam di Istana Merdeka dari pukul 18.46 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 20, berlangsung kurang lebih 1 jam. Nah, merespon adanya saling klaim mengundang ataupun undang satu sama lain tersebut,
tersebut, Presiden Joko Widodo justru sempat memberikan pernyataannya usai melakukan peresmian Rumah Sakit PPN di Bintaro siang tadi. Andro Tisa dan juga pemirsa, Presiden Joko Widodo justru mengatakan bahwa tidak penting siapa yang undang dan juga mengundang. Presiden malah menyatakan bahwa ada pertemuan, memang ada pertemuan. Itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, di mana pertemuan tersebut memang diselenggarakan bertujuan agar bisa bermanfaat bagi perpolitikan negara ataupun perpolitikan di tanah air. Itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga menanggapi mengenai pertemuan dirinya dengan Surya Paloh, tidak disampaikan secara detail apa-apa saja yang kemudian dibahas, apakah ada negosiasi dan lain sebagainya. Itu tidak dijelaskan secara detail oleh Presiden Joko Widodo, tapi Presiden menyampaikan bahwa dirinya ini hanya bertindak sebagai jembatan ataupun penghubung dalam komunikasi mengenai berbagai hal. Itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kemudian Andro Tisa dan juga pemirsa, sempat ditekankan juga oleh pihak Partai Nasdem bahwa memang mengenai pertemuan keduanya, baik itu Surya Paloh dan juga Presiden, kapasitas dari Surya Paloh ini adalah bertemu dengan Presiden bukan untuk urusan Pilpres, melainkan pertemuan ini digelar lantaran memang untuk membahas mengenai koalisi pemerintahan pendukung Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di mana Partai Nasdem sendiri juga mengatakan bahwa mereka akan komitmen mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai dengan akhir masa jabatannya di bulan Oktober 2024 nanti. Itu kurang lebih yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai adanya pertemuan dirinya bersama dengan Surya Paloh, dan nampaknya sore ini juga sudah selesai rapat internal Presiden Jokowi. Besok masih ada peresmian-peresmian yang akan digelar oleh Presiden di beberapa titik. Sementara demikian, saya kembalikan kepada Andro dan juga Tisa. Baik, terima kasih Vena Kintan atas laporan Anda langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut pertemuannya dengan Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, pada Minggu malam akan bermanfaat bagi politik bangsa dan negara. Namun, Presiden menegaskan pertemuan keduanya baru merupakan pertemuan awal dan menyerahkan keputusan kelanjutan koalisi pada masing-masing pimpinan partai politik. Apa makna pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh? Apalagi Surya Paloh merupakan Ketua Umum Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, serta mengusung tema perubahan. Adakah ini sinyal rekonsiliasi politik atau ada makna lain dari kontestasi pemilu presiden 2024 yang baru saja selesai nyoblos? Kami akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP, Bapak Yohanes Joko, yang kami tunggu kehadirannya. Kemudian yang saat ini sudah bergabung ada dua pengamat politik, Mas Hanta Yuda dan juga Mas Adi Prayitno. Kita boleh ke Pak Yohanes Joko, sudah tersambung Pak Yohanes Joko? Kalau belum ada, kita ke Mas Hanta Yuda terlebih dahulu. Apa makna pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Partai Nasdem yang juga mengusung Anies Baswedan sebagai capres dengan tema perubahan? Mas Hanta. Ya, Andrew, saya kurang tertarik membahas tentang siapa duluan mengundang pertemuan ini, tapi yang pasti sudah terjadi pertemuan ini. Saya lebih tertarik melihat pergeseran atau pergerakan tiga kingmaker yang sangat menentukan di tiga kubu hari ini. Ada tiga kingmaker yang sangat menentukan itu, satu Surya Paloh di 01, kedua Joko Widodo di 02, dan ketiga Megawati di 03. Dan hari ini kita sudah melihat ada pertemuan paling awal, yaitu pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Jadi tendensi pantau pergerakan itu. Kenapa ini penting? Karena siapa yang bertemu berduluan itu bagi saya penting. Apakah Ibu Mega yang bertemu Surya Paloh duluan atau Surya Paloh bertemu Pak Jokowi? Ternyata Pak Jokowi yang duluan bertemu dengan Pak Surya Paloh. Nah, saya membaca maknanya begini. Dari sisi Pak Jokowi dulu, Pak Jokowi sepertinya sedang melakukan strategi atau langkah politik sekaligus 3M saya istilahkan. Satu, memecah, mencegah, sekaligus merangkul. Memecah itu dalam konteks langkah ini berpotensi mengancam memecah koalisi Amin atau 01. Dan kalau ternyata misalnya terjadi katakanlah terpendar koalisi ini, satu saja Nasdem misalnya bergeser, maka pecahlah koalisi ini, karena itu ini strateginya berpotensi tanda petik akan memecah koalisi Amin. Yang kedua, mencegah, ini juga upaya untuk mencegah kemungkinan terkonsolidasinya kekuatan poros 01 dan poros 03, yaitu mencegah kemungkinan bertemunya kingmaker yang lain antara Pak Surya Paloh dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau itu yang terjadi, agak menjadi peta politik menjadi berubah. Jadi ini langkah kedua adalah mencegah pertemuan
tokoh besar yang lainnya. Yang ketiga, ini sekaligus selangkah untuk merangkul. Istilah Pak Jokowi adalah menjadi jembatan. Jadi merangkul, tanda petik menggoda atau merayu Nasdem untuk bergabung di dalam pemerintahan, dan kemungkinan ini kebutuhan dari pemerintahan berdasarkan quick count atau paling tidak real count sementara pemerintahan Prabowo Gibran ke depan itu memang membutuhkan tambahan partai. Dan sepertinya Partai Nasdem ada partai yang pertama diajak, kemudian ada PKB dan sebagainya. Lalu dari sisi Partai Nasdem, maka konsekuensinya dari sisi Pak Surya Paloh dan Amin, konsekuensinya tentunya satu, menurut saya koalisi ini seperti tadi terancam akan pecah. Kalau terancam pecah, maka kemungkinan koalisi perubahan akan berubah. Artinya petanya, posturnya akan berubah. Mas Anies Baswedan sebagai capresnya akan kehilangan mitra atau kaki politik yang selama ini mengusung perubahan. Ini ancamannya. Nah, tendensinya semakin kuat kalau kemudian Nasdem betul-betul merapat seperti kita prediksi, karena Pak Surya tidak ada persoalan hubungan kedekatan dengan Pak Jokowi, meskipun sempat renggang tapi sebenarnya cukup dekat dan tidak ada masalah dengan Pak Prabowo juga. Yang kedua, selain dari Partai Nasdem, jangan lupa yang setelah ini bisa jadi PKB itu juga partai-partai di dalam koalisi Amin inilah yang paling strategis yang akan bergabung. Setelah Nasdem pasti PKB. Kenapa saya menyebut dua partai ini? Ada dua partai secara genetik politik memang tidak terbiasa di luar pemerintahan. Di dalam pemerintahan sejak mereka berdiri partai ini. Kemudian juga kalau kita perhatikan mereka memiliki kedekatan seperti saya katakan tadi. Beda dengan yang lain. Tapi jangan lupa PKS juga, dugaan saya tidak hanya PKB, tidak hanya Partai Nasdem. PKS juga kalau diajak tidak menutup kemungkinan menginginkan. Saya termasuk orang yang ragu, saya ragu kalau partai PKB, PKS dan Nasdem akan menolak kalau diajak ke dalam pemerintahan. Tinggal kalau PKS diajak atau tidak. Meskipun saya berharap tetap berada di luar pemerintahan. Karena kita juga membutuhkan di luar pemerintahan, genetik politiknya PKS ini mirip dengan PD Perjuangan. Pertama, mereka sudah terbiasa skill berada di luar pemerintahannya sangat kuat. Yang kedua, kita tahu mereka sudah terbukti 10 tahun PKS di luar pemerintahan Pak Jokowi. PDIP pernah 10 tahun di luar pemerintahan Partai Demokrat. Dan secara elektoral menguntungkan mereka. Kalau mereka berada di luar pemerintahan akan didukung. Jadi, poin saya, Andrew, dinamika ini adalah hilal awal, tanda-tanda, tendensi awal, kemungkinan berubahnya peta konstelasi atau postur koalisi akan berubah. Jadi dimulai dari pertemuan hari ini, kemarin pertemuan Pak Surya dan Pak Joko Widodo. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno, apa makna di balik pertemuan antara Joko Widodo dengan Surya Paloh ini? Apakah benar jangan-jangan ini untuk memecah potensi koalisi di luar, kemudian untuk memecah tokoh-tokoh supaya bisa bersatu nanti untuk mendukung pemerintahan yang terpilih selanjutnya, atau apa yang mungkin bisa kita tangkap dari pertemuan ini? Ya, saya kira memang satu-satunya pembicaraan yang paling aktual terkait pertemuan Jokowi dan Surya Paloh adalah soal kemungkinan Partai Nasdem itu akan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Gibran nantinya. Karena kalau pembicaraannya ini hanya bicara tentang politik kebangsaan, politik kerakyatan, saya kira tidak akan menimbulkan satu pertanyaan yang cukup serius ya. Karena pembicaraan-pembicaraan itu sifatnya normatif. Kenapa ini menjadi ramai? Karena kita bicara tentang momentum politik. Sampai hari ini misalnya kubu Amin masih belum mengakui soal kemenangan kubu nomor 2 sekalipun unggul versi quick count, dan masih mereka terus berjuang untuk mencari keadilan. Tapi pada saat yang bersamaan salah satu ketua umum mereka Pak Surya Paloh tiba-tiba kemudian bertemu dengan Pak Jokowi. Publik ini menafsirkan seakan-akan ini sebagai bentuk pengakuan dari Nasdem gitu ya atas kemenangan Prabowo Gibran hasil Pilpres di 2024 sekalipun versi quick count. Oleh karena itu, ini yang saya kira paling mengemuka soal bagaimana pembicaraan ketuanya ini bisa dilangsungkan. Nah, yang kedua memang Tisa dan Andrew, satu hal bahwa ya sangat mungkin memang bahwa akan terjadi rekonsiliasi politik pasca Pilpres, karena ada kecenderungan habitus politik kita, siapapun yang jadi presiden, kemungkinan pihak yang kalah dirangkul itu cukup terbuka, apalagi pada saat yang bersamaan misalnya kekuatan politik parlemen kubu Pak Prabowo dan Gibran belum mencapai 50%. Tentu ke depan Prabowo dan Gibran ini butuh titik keseimbangan, terutama dukungan politik parlemen di atas 50% yang saya kira memang cukup relevan kalau kemudian Pak Jokowi itu menjadi titik temu dan menjadi jembatan pengertian yang bisa mempertemukan
begitu banyak kepentingan-kepentingan politik, terutama kubu nomor 2 dengan pihak-pihak yang kalah secara politik. Ini yang menurut saya publik melihat bahwa ada batu bata politik yang paling mungkin akan mereka bangun ya sepanjang pasca pilpres ini, terutama tentang kemungkinan koalisi ke pasca pilpres. Di luar itu ya saya kira memang tak ada pembicaraan yang lebih serius. Kenapa? Karena pembicaraan yang lain pastinya akan dikaitkan dengan pilpres, dikaitkan dengan konsolidasi pasca pemilu, dikaitkan dengan soal kemungkinan partai-partai politik ini mau bergabung ataupun tidak. Apalagi kalau kita melihat korespondensi historis antara Nasdem dengan Pak Jokowi sebenarnya tidak pernah memiliki warisan politik yang fluktuatif gitu ya, atau memiliki satu konfrontasi politik yang berkepanjangan. Bahkan pada saat yang bersamaan kita juga bisa melihat betapa misalnya Nasdem itu tidak pernah punya konflik yang berkepanjangan dengan Pak Surya Paloh. Bahkan dulu misalnya Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo maksud saya, bahkan beberapa waktu yang lalu memang sejumlah elit Nasdem mengatakan Pak Prabowo ini memiliki hubungan yang cukup baik secara personal dengan Prabowo, apalagi dulu misalnya pernah sama-sama meniti karir politik di Partai Golkar. Jadi variabel-variabel inilah yang paling mungkin bisa dijelaskan kepada publik bahwa pertemuan antara Jokowi dan Pak Surya Paloh semacam mukadimah bahwa soal kemungkinan koalisi di 2024 ini pasca Pilpres, Nasdem salah satunya akan merapat menjadi bagian dari kepentingan politik Pak Prabowo dan Gibran melalui Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Kan ini yang menjadi tanda tanya. Ya tentu karena ada variabel Pak Jokowi juga di Pilpres 2024 ini yang dinilai memiliki efek elektoral yang cukup signifikan yang bisa mengantarkan Prabowo dan Gibran menang satu putaran dengan tingkat elektabilitas yang cukup meyakinkan, hampir mencapai 60%. Jadi ini yang saya kira memang pembicaraan-pembicaraan ke depan ketika ada pertemuan-pertemuan tokoh pasti dikaitkan dengan kemungkinan rekonsiliasi dan berkoalisi pasca Pilpres. Bahkan pertemuan SBY dengan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu juga dikaitkan dengan soal bagaimana membangun jembatan politik pengertian tentang kemungkinan lay up kabinet-kabinet yang akan disusun oleh Prabowo dan Gibran. Saya kira poin saya di situ, Tisa dan Andrew. Mas Adi dan juga Mas Hanta, kami juga terus berusaha untuk menghubungi pihak KSP. Semoga bisa bergabung bersama kami agar kita tahu persis bagaimana suara dari istana. Karena kalau lihat historis seperti Mas Adi katakan 2014, 2019 dukung Jokowi. Mungkin tidak yang sekarang mendukung rival dari Prabowo Subianto tiba-tiba gabung kembali. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang.